Kira-kira setuju tidak? Setuju. Itu luar biasa. Karena kalau kita nggak bisa kentut itu ke dokter mahal lagi bayarnya. Ada metabolisme tubuh kita yang otomatis kerja sendiri. Hebat sekali. Jadi ada banyak hal yang kita bisa jadikan alasan untuk memuji dan menyembah Dia senantiasa. Karena Dia terlalu ajaib, Dia terlalu hebat dalam hidup ini. Mazmur 46. Ini bagian yang terakhir supaya kita makin kuat di dalam Dia. Mulai ayat yang kedua ya. Tuhan itu bagi kita kedua. Ya. Tuhan itu bagi kita tempat apa? Perlindungan dan kekuatan. Ya sudah, kita bersyukur. Sebagai penolong dalam kesesakan, bagaimana Dia? Sangat terbukti. Betul dalam hidup saudara seperti itu. Jadi Dia itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak apa? Ayo, tidak apa? Takut. Tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekarang bumi masih bulat. Suatu hari kalau dia benjol, tetap Tuhan itu baik. Amin. Amin. Artinya kan begitu. Bumi berubah kan bumi benjol jadinya. Dia tetap baik. Karena Dia adalah kekuatan perlindungan kita. Terus, 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, Daud adalah orang pertama di dunia. Sebelum ada oseanologi, sebelum ada oseanografi. Apa itu oseanologi? Apa itu oseanografi? Iya apa? Oseanologi itu apa? Oseanografi itu apa? Oseanologi ilmu tentang kelautan. Oseanografi itu peta bawah laut. Belum ada. Daud adalah orang pertama menurut ayat pasal 46 yang tahu ternyata di bawah laut, di dalam laut itu banyak gunung. Jadi ribuan tahun setelah Daud ngomong ini baru manusia tahu kalau dalam laut itu banyak gunung. Nah khususnya kita tinggal di kawasan timur Indonesia. Pulau Banda itu gunung berapi. Pulau Ternate itu gunung berapi. Di dalamnya ada gunung lagi. Itu baru yang kelihatan ke atas. Krakatau itu gunung di bawah laut. Di dunia ini hanya ada 3 palung laut. Disebut palung itu karena dalam. Satu laut Banda itu dalamnya kurang lebih hampir 12 km. 11.000 meter sekian. Kedua yang paling dalam itu laut Jepang. Itu 13.000 meter lebih. Yang ketiga itu di Selat Madagaskar. Itu yang paling dalam. Maka itu kenapa kalau kita naik kapal lewat laut Banda pasti goyang. Karena dalam sekali. Bayangkan ada ribuan gunung di dasar laut. Daud orang pertama yang tahu. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, siapa Dia? Ayo. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Sela, kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi Tuhan kita itu hebat, katakan amin. Amin. Kekuatannya tak terbatas. Maka itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Dia. Amin. Tidak ada alasan. Karena betapa hebatnya Dia. Jadi semua kesulitan yang kita hadapi itu kecil. Maka itu jangan pernah mau dikalahkan oleh masalah. Kita harus mengalahkan masalah itu. Kalau kita mau jujur setelah kita dengar ini semua, setiap masalah ternyata kita buat sendiri. Betul atau tidak? Betul. Bagaimana betulnya? Takut. Bukan itu saja. Karena kita senang cari masalah. Macam penyakit Pak. Maksudnya begini macam. Iya. Kalau dibilang penyakit itu nonton bola malam-malam baru tidak istirahat, besoknya kerja. Nah makanya itu kan bodohnya sendiri. Malaria betul sekali. Iya. Jadi siapa yang buat sakit? Kita sendiri. Jangan bilang salahkan bola. Kita sendiri. Seharusnya nggak usah nonton tuh bisa diulang lagi kok. Ngapain?
Oke, jadi sakit pun itu kita buat sendiri. Malaria, ini kemarin malaria saya kambuh di Surabaya. Nah ternyata koper saya ini koper baru, pil kina saya nggak kebawa. Aduh, bagaimana? So meriang betul. Terus saya bilang istri saya, kamu jangan pergi, saya pulang dulu istirahat. Begitu suara saya begini, sudah panas badan itu. Nah jadi begitu saya tahu mulai nggak beres, langsung istirahat. Jadi penyakit pun kita yang buat. Penyakit apa saja kita jaga hidup, kita nggak akan tahu. Ayat terakhir Mazmur 22 ayat yang keempat. Ini yang paling dahsyat. Ya, Mazmur 22 ayat yang keempat. Kita lihat. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya makin kita mengagumi Tuhan dan penuh pujian dalam hidup kita, ternyata puji-pujian kita itu takhta Tuhan. Kalau Tuhan bertakhta, berarti dia sedang apa? Sedang apa? Ayo. Kalau seperti raja bertakhta, hendak disebut bertakhta berarti sedang memerintah. Ketika kita memberi puji-pujian karena kita kagum akan kebaikan Tuhan, disitulah dia memerintah. Nah kalau dia memerintah, ada raja memerintah, ya pakai istilah, ada nggak pencuri bodoh dan pencuri nekat berani masuk ke rumah raja? Nggak ada. Apalagi pencuri pintar, lebih nggak mau. Ngerti maksudnya tak? Sama. Kalau Tuhan kita bertakhta di atas puji-pujian yang kita berikan karena kita kagum pada dia, setan goblok, setan nekat pun nggak berani mengganggu kita. Apalagi setan pintar karena mikir. Oke, jadi lagi sekali masalah itu kita yang buat. Nggak perlu kita ribut dengan masalah. Hadapi saja. Disakiti orang harus apa? Bersyukur. Berkati orang itu. Ajak makan bakso. Lu bener. Daripada bermusuhan tuh apa? Jangan dibalas. Jangan disampaikan ke teman yang lain. Kamu tau nggak tadi dia gitu-gitu? Jangan. Biarkan saja. Difitnah orang, puji Tuhan. Nggak usah dibela. Nanti kebenaran akan membela sendiri. Jadi semua bisa kita atasi. Karena masalah itu kita buat sendiri. Betul? Percaya mulai hari ini mau jadi pemenang? Amin. Ya sudah. Pokoknya tiap hari kagumi Papa kita di surga. Kagumi Tuhan Yesus, kagumi Roh Kudus yang sangat hebat, memimpin kita, menuntun kita, membawa kita ke dalam jalan kemenangannya itu. Jadi inilah alasan utama kenapa kita memuji menyembah Dia. Karena Dia hebat, kita kagum pada Dia. Enggak harus ada musik, tidak harus selalu diibadah, tidak. Kita bisa memuji menyembah Dia dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sampai tadi katakan lagi berak pun tetap bisa memuji Dia. Tuhan memberkati kita semua. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Itu luar biasa. Karena kalau kita